Assalamualaikum, aku Winnie Widiawati. Alhamdulillah malam ini bisa mewujudkan salah satu resolusi tahun 2019ku yang lalu, yaitu kepingin sekali di tahun ini bisa punya program semacam podcast ala-ala gitu untuk channel YouTubeku. Kenapa podcast? Karena buatku ini seperti bentuk lain dari kegiatanku menulis di blog atau di media lain. Dengan podcast ini, aku bisa mencurahkan opiniku, tapi dalam bentuk audio visual. Dan kenapa podcast juga? Karena mungkin ke depan aku bisa ajak teman lain atau siapapun narasumber yang bisa ikut beropini di channel ini. Yang aku harapkan semoga sama dengan tujuanku menulis juga, yaitu untuk sharing, berbagi. Nah, untuk tema malam ini, untuk podcast kita malam ini, aku kepingin cerita atau bahas tentang satu hal yang sangat menarik dan selalu menarik buatku, karena tema ini selalu buat bikin aku semangat, bikin aku terus bisa berharap, dan tema-tema seperti ini juga yang buat aku selalu senang, selalu tergugah kalau menyimaknya dari orang-orang yang sudah pernah mengalami hal-hal besar, hal-hal yang berat, tapi mereka bisa melalui itu dengan segala perjuangannya, dengan segala lukanya, tapi mereka akhirnya bisa mencapai satu titik di mana mereka akhirnya bisa melewati semuanya dengan baik karena sikap positif mereka. Dan itu ingin sekali aku tiru dalam kehidupanku sendiri. Juga ya, setelah aku punya media untuk menulis dan apalagi sekarang punya podcast seperti ini, aku juga kepingin membaginya juga dengan semuanya, termasuk dengan kalian. Jadi dari tadi ngomongin soal tema ini, apa sih yang dibilang temanya bagus? Nah, untuk podcast pertamaku ini aku ingin ngobrolin pembahasan yang berjudul "Kamu boleh sakit tapi kamu jangan menderita". Quotes ini sebetulnya aku dapat dari seorang komedian di masa lalu yang sekarang sudah almarhum, namanya Mas Pepeng. Jadi dari beliaulah aku selalu terngiang-ngiang gitu dengan istilah ini atau dengan quotes tadi, yaitu boleh sakit tapi jangan menderita. Ini maksudnya apa ya? Jadi dari hasil membaca perjalanan beliau selama beliau sakit, dari pemberitaan-pemberitaan yang aku baca, aku menarik kesimpulan bahwa kenapa Mas Pepeng di dalam ujian yang berat itu menanggung sakitnya, tapi kok dia tuh setiap diwawancara atau setiap ketemu dengan orang gitu, kelihatannya tuh nggak sesakit itu gitu. Nanti kalian bisa googling ya untuk cari tahu informasi apa sih penyakit Mas Pepeng waktu itu gitu, yang dibilang berat itu. Yang pasti penyakitnya tuh bukan penyakit main-main, tapi penyakit yang kalau aku sebut di sini juga aku nggak akan tega gitu bilangnya, karena ini benar-benar sangat, waktu itu aja tuh aku kalau baca tuh sampai nangis gitu, sampai nggak kebayang deh gitu. Bahkan nggak kebayang juga gitu perjuangan istri beliau yang mendampingi sakit suaminya, karena kan namanya pendamping itu juga sama gitu ya, ikut merasakan beratnya juga, bagaimana mengurus orang yang sakit dengan luka, dengan dengan segala kelemahannya, dengan segala emosionalnya. Nah, itu yang aku salut gitu dari
istri beliau juga. Jadi aku dapat pelajaran tentang quotes tadi, kamu boleh sakit tapi jangan menderita, itu bukan hanya dari Mas Pepeng aja, tapi juga dari istri beliau. Uh, nah, gini, aku memaknai kalimat itu, quotes itu, bahwa apapun ya, mungkin untuk Mas Pepeng mungkin ujiannya pada saat itu adalah ditimpa sakit berat. Tapi untuk seluruh manusia atau termasuk kita juga, ujiannya kan bisa berbeda-beda. Tapi kita bisa mensikapi setiap masalah yang datang kepada kita itu dengan sikap yang sama. Misalnya, sekarang kita sedang berada dalam situasi dan kondisi dunia yang tidak biasa. Kita semua sudah tahu kan, kita sekarang dunia ini sedang dilanda oleh pandemik virus corona atau COVID-19, di mana semua orang saat ini sedang merasakan kegalauan yang luar biasa, yang sifatnya bukan personal lagi, tapi sudah mendunia. Semua negara-negara yang bahkan disebut negara maju pun sedang dalam keadaan jatuh terpuruk karena pandemik virus ini. Tapi aku nggak akan bahas soal pandemik virus coronanya ini. Jadi selain ujian wabah penyakit atau bencana alam atau mungkin ujian yang menimpa perorangan, dan dimana ujian itu masing-masing kan pasti akan mengalami yang berbeda-beda. Nah, bagaimana setiap masalah yang kita hadapi itu bisa kita sikapi dengan tadi. Jadi kita boleh dapat masalah, kita boleh dapat cobaan yang seberat apapun, tapi gimana caranya ya supaya kita itu nggak menderita, gimana caranya supaya kita nggak sampai larut, nggak sampai putus asa, nggak sampai kehilangan harapan lagi. Padahal setiap ujian itu, setiap masalah yang datang ke masing-masing kita itu hakikatnya kan dari Tuhan, dan nggak ada orang hidup itu yang nggak dikasih cobaan. Itu teorinya kita udah tahu semua. Tapi kenapa sih gitu pas kejadian kita kena masalah kok bisa tetap aja gitu ya, itu semua teori yang kita tahu tuh kok jadi ngilang, jadi tetap aja kita marah, tetap aja kesel, tetap aja gemes. Apa sih yang salah gitu. Mungkin teman-teman pernah berkunjung ke rumah sakit, nengok temen atau nengok saudara atau nengok siapa yang sedang sakit, dimana mungkin berbagi kamar dengan pasien lain. Mungkin ada yang pernah lihat gimana ada orang dengan penyakit yang sama, tapi yang satu kelihatannya tenang-tenang aja, masih bisa tetap ketawa-ketawa sama saudaranya atau keluarganya. Tapi yang lain kok ngeluh atau marah-marah atau kesel-kesel dan sebagainya. Atau di kali yang lain misalnya ada dua ibu mau melahirkan, sama-sama udah waktunya, udah deket-deket waktu melahirkan, tapi kok beda ya. Yang satu tenang, jalan-jalan, bercanda-bercanda sama suaminya, atau nyanyi-nyanyi, dia jalan-jalan sambil ketawa-ketawa, walaupun ya mungkin dia sambil mengernyit sedikit-sedikit sambil ngusap-ngusap perutnya kesakitan. Ada juga ibu-ibu yang lain yang nangis-nangis, ngeluh-ngeluh gitu, sampai misalnya tiba masanya persalinan, di waktu yang sama ada yang satu kamar sih kok nggak kedengeran apa-apa gitu ya, nggak kedengeran yang heboh gimana, tiba-tiba kedengeran suara bayi nangis. Oh, berarti udah lahir. Kok jadi orang-orang sekitarnya tuh
cepet ya gitu ya, kok nggak kedengeran apa-apa, kok udah lahir lagi, alhamdulillah. Tapi di ruangan yang lain si ibunya tuh teriak-teriak, ada yang padahal dia lagi melahirkan, lagi di saat-saat yang kritis gitu, tapi sempet gitu ya marah-marah, sempet sampai heboh gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ambang kesabaran orang tuh beda-beda. Ambang ada orang bilang bahwa ambang rasa sakit orang tuh beda-beda. Ada yang di level yang sama, misalnya level 3 rasa sakit itu, tapi buat orang tertentu dia merasa levelnya masih level 1 nih gitu, belum sesakit itu. Tapi buat orang tertentu, orang yang lainnya lagi baru level 1 tapi kok dia berasanya level 3 gitu, sampai dia merasa ya aku teriak juga gak apa-apa gitu karena memang sesakit itu. Nah, di sini pelajarannya gitu, yang bahwa mungkin itu yang dimaksud Mas Pepeng dengan kalimatnya bahwa kamu boleh sakit tapi kamu jangan menderita. Jadi penderitaan orang atas sesuatu masalah itu bergantung pada bagaimana dia memaknai sakitnya itu. Ada yang memaknai sakitnya itu hanya sebagai hal biasa, hal yang memang dia harus lalui, sehingga dia dengan enaknya melalui itu, sehingga kelihatan sama orang tuh ya biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang memaknai itu memaknai rasa sakit itu dengan hebatnya, bahwa itu tuh memang sesuatu hal yang harus diratapi, hal yang memang buruk, hal yang memang sangat tidak menyenangkan, dan bisa jadi nggak akan berakhir. Kan biasanya begitu ya. Kita mungkin pernah merasakan juga waktu kita kena sesuatu masalah tuh, kok ini begini terus ya, kapan berakhirnya sih gitu. Seakan-akan masalah yang menimpa kita itu akan terus-terusan ada dan menimpa kita selamanya. Dan pada kenyataannya di saat itu berakhir, kita baru sadar, oh ternyata nggak selamanya ya gitu. Ada waktunya masalah kita tuh selesai, ada waktunya kita tuh ternyata bisa melalui itu dengan selamat. Jadi kebayang ya betapa beratnya kita kalau selalu memandang setiap persoalan yang datang dalam hidup kita itu terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu jauh untuk dicapai, terlalu sulit untuk diselesaikan. Kitanya jadi kehilangan harapan buat bisa dapetin lagi hal-hal yang baik, hal-hal yang indah lagi. Karena kita udah ketutup, karena kita udah membatasi diri dengan pendapat kita tadi. Nah, di sini kuncinya. Bagaimana setiap masalah, apapun masalahnya, apapun persoalannya, seberat apapun itu, dan selama apapun waktunya, tapi ketika kita sedang ditimpa cobaan, kita tetap bisa tenang, bisa tetap berpikir jernih, bisa tetap merasakan hal-hal yang baik, dan tidak kehilangan kebahagiaan yang memang selayaknya kita dapatkan sebetulnya selama hidup kita, kalau kita bisa mensikapi apapun itu dengan benar. Yang aku teladani dari orang-orang seperti tadi contohnya Mas Pepeng adalah bahwa ketika cobaan apapun itu datang, kita yang pertama sikap yang harus dimiliki itu adalah kita sadar bahwa yang mendatangkan ini kepada kita itu adalah Tuhan. Tuhan adalah zat yang menciptakan kita semua. Dia yang memelihara kita, dia yang menjaga kita, melindungi kita, dia yang memberi kita rizki, tapi dia juga yang memberi kita cobaan dan segala macam ujian untuk meningkatkan kita pada level yang lebih baik lagi. Itu kita semua sudah tahu.
sebagai orang yang beragama, tentu hal ini harusnya tidak sulit, karena itu adalah apa yang selalu diajarkan sejak kita kecil, bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu adalah atas izin Tuhan, atas izin Allah. Maka sudah selayaknya kita menerima semuanya itu dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Mau itu senang, mau itu susah, kita terima dengan baik. Karena kesadaran dan penerimaan yang baik itulah yang bisa buat hati kita jadi tenang. Kenapa tenang? Ya karena tadi kita tahu, oh ini pasti Allah yang ngasih semua kejadian ini buat saya. Dan kalau Allah yang kasih, pasti baik, pasti tujuannya baik. Gak mungkin Allah yang menciptakan saya akan menjerumuskan saya, akan mencelakai saya. Itu juga termasuk yang selama ini aku coba yakini, coba aku terapkan dalam hidup. Dan benar, itu semua tuh keyakinan itu bikin tenang, bikin kita jadi lebih punya kesempatan buat memandang segala sesuatu itu dengan lebih terang. Maka hasilnya nanti yang kedua nih, kalau yang tadi kan pertama tuh menerima bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana mensikapi takdir kita ini dengan benar. Nah, itu aja mungkin untuk podcast pertama ini. Semoga apa yang aku ocehkan selama dari tadi itu bisa bermanfaat, ya khususnya untukku sendiri, dan semoga bisa juga bermanfaat untuk yang menyimak podcast ini. Doain ya, semoga podcast ini berumur panjang dan bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang, karena memang itu cita-citaku. Kepingin sekali punya karya, punya sesuatu tuh yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum.